Selamat sore semuanya, Bapak dan Ibu tutor, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Nur Aliza Laili, mahasiswa program studi S1, Sistem Informasi Unip Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktek 1 untuk mata kuliah pemrograman web. Pertama, mari kita lihat halaman login. Di sini, saya menerapkan validasi form. Saya sudah membuat sistem peringatan. Bila kita memasukkan email atau password yang salah, maka terdapat peringatan bahwa password atau email tersebut salah. Kemudian, kali ini saya akan login dengan email Agus. Nah, kemudian akan notif selamat datang Agus Pranoto. Kemudian kita berada di halaman dashboard, di halaman utama, yang dimana terdapat info selamat sore Agus Pranoto, serta terdapat beberapa pilihan fitur seperti informasi bahan ajar, tracking pengiriman. Pertama, kita akan mulai dari informasi bahan ajar. Nah, di sini terdapat beberapa data buku-buku yang ada, serta stok dan data lainnya. Di sini akan mencoba fitur tambah stok baru. Kita coba buat 0 di barang Pancasila. Kita akan menambahkan buku Pancasila untuk akan ada notif bahwa stok tersebut sudah ditambahkan. Kita klik OK. Pada baris paling bawah buku Pancasila dan pada bagian bawah buku Pancasila telah diinput atau telah disimpan. Nah, kemudian kita akan ke lacak paket. Nah, di tracking pengiriman. Di sini kita harus masukkan nomor DO atau delivery order. Di sini saya akan menginput delivery order punya Agus. Nah, di sini terdapat infonya bahwa Agus Pranoto statusnya sudah dikirim. Terdapat riwayat perjalanan pengiriman paket-paketnya secara detail. Kemudian kita kembali ke menu dan kita bisa logout. Kembali ke login kembali. Kemudian kita akan mengupas tentang codingnya. Sekarang mari kita bedah kodenya. Untuk kerangka HTML, saya sangat memperhatikan penggunaan tag semantik yang valid. Saya memisahkan bagian-bagian penting menggunakan tag, seperti tag nav untuk navigasi, main untuk konten utama, dan section untuk membagi kelompok konten, agar struktur dokumen mudah dibaca oleh mesin. Untuk desain atau CSS, saya menggunakan metode eksternal CSS, agar kode lebih rapi dan tersentralisasi. Saya banyak memanfaatkan CSS Flexbox untuk mensejajarkan form dan navigasi, serta CSS Grid untuk menyusun data letak card di dashboard agar responsif. Saya juga menggunakan konsep CSS variabel pada root untuk menyimpan kode warna standar institusi. Untuk sisi logika dan interaktivitas, saya sepenuhnya menggunakan vanilla JavaScript dengan teknik untuk sisi logika dan interaktivitas, saya sepenuhnya menggunakan vanilla JavaScript dengan teknik manipulasi DOM atau Document Object Model. Data status ini disimpan di file terpisah dengan format array dan objek. Pada fitur tracking, saya menggunakan dokumen getElementById untuk menangkap inputan nomor DO, lalu mencocokkannya sebagai key di dalam objek data. Jika ditemukan, saya mengubah isi teks HTML menggunakan properti inner text dan inner HTML, serta memanipulasi style lebar progress bar secara dinamis melalui properti style lebar. Pada fitur tambah stok, saya menggunakan event listener bertipe submit pada form. Untuk bagian mengunggah gambar secara offline, saya pakai URL create object URL agar gambar tersebut bisa dirender di browser. Objek buku yang baru kemudian di-push ke dalam array dan tabel dirender ulang secara dinamis menggunakan perulangan for each untuk membuat baris baru. Demikian presentasi dari saya mengenai hasil
Demikian presentasi saya mengenai hasil perancangan front-end aplikasi pemesanan bahan ajar Cipta. Terima kasih atas perhatiannya.